Halo teman ngoding, selanjutnya kita bahas dependency injection. Kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya di video sebelumnya, bagaimana sih controller dan service itu berbicara. Di video sebelumnya itu kita punya books controller dan book service. Yang keduanya sudah kita registrasikan di books module ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara books controller itu bisa menggunakan book service? Padahal kita tidak pernah membuat instansiasi dari book service secara manual kan? Bahkan kita juga tidak pernah membuat instansiasi dari books controller, apps controller, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah melakukan instansiasi seperti ini ya. Kok bisa aplikasinya bekerja? Itulah adanya dependency injection. Secara sederhana, dependency injection itu sebuah pola desain di mana sebuah kelas menerima dependensi yang dibutuhkannya ya. Misal books controller membutuhkan book service, menerima dependensi dari sumber eksternal daripada membuat instansiasinya sendiri. Nah, di sini Nest.js itu berperan sebagai berikut ya. Dia memiliki IOC, Inversion of Control Container. Ibaratnya itu adalah sebuah pabrik pintar ya, yang tahu cara membuat dan menyediakan semua provider. Kita cukup meminta dependensi yang kita butuhkan melalui konstruktor kelas, dan Nest.js akan menyediakannya secara ajaib. Seperti di contoh video sebelumnya, di books controller kita akan menambahkan parameter book service ya dengan tipe book service di konstruktornya books controller. Ketika Nest.js membuat instansiasi dari books controller, secara otomatis Nest.js itu akan menginjekkan value yang dibutuhkan yaitu book service ketika membuat instansiasinya. Jadi kita tidak perlu melakukannya secara manual ya, lebih mudah. Selain menggunakan konstruktor, kita itu juga bisa melakukan inject dependensi pada sebuah properti di dalam sebuah kelas dengan menambahkan dekorator inject. Sebelumnya kan kita pakai konstruktor, itu ada cara lain ya untuk menuliskannya dengan menggunakan property base seperti ini. Kita buat properti book service yang bertipe book service, kemudian kita tandai dengan dekorator inject. Nah, nanti ketika dijalankan, book service ini juga akan diinjekkan value-nya ya oleh Nest.js. Selanjutnya, bagaimana tahu alur kerjanya dependency injection itu? Misal ketika kita punya sebuah service, misalnya app service yang ditandai dengan injectable, itu kita menandainya agar Nest.js itu tahu bahwa kelas tersebut, misal app service ini itu bisa disediakan atau bisa di-provide ke kelas-kelas yang lain. Kemudian kita daftarkan app service-nya di dalam array providers di app module. Ketika ada controller yang meminta, misal app controller meminta atau membutuhkan sebuah service, yaitu app service di dalam konstruktornya ataupun di dalam propertinya, saat aplikasi berjalan, Nest.js itu mengetahui ada permintaan tersebut. Secara otomatis, Nest.js akan mencari app service di dalam pabriknya tadi, dalam IOC-nya tadi, dan secara otomatis juga menyuntikkan atau inject ke app controllernya. Dan selesai, semuanya terhubung secara otomatis, bersih, dan mudah diuji. Seperti itu ya pembahasan dari dependency injection. Oh ya, di dependency injection itu ada konsep singleton ya. Secara default, semua provider, semua service yang kita buat itu didaftarkan di Nest.js sebagai singleton. Artinya apa? Artinya Nest.js itu hanya membuat satu kali instansiasi dari sebuah provider yang sama untuk keseluruhan siklus hidup. Jadi misal book service dibutuhkan di banyak tempat ya, dibutuhkan di banyak kelas, dibutuhkan di banyak service. Nest.js itu tetap akan melakukan satu kali instansiasi dan menginjekkan semua objek yang sama ke semua service yang membutuhkan. Artinya kita bisa lebih menghemat memori ya, karena hanya melakukan satu kali instansiasi objek. Ya, seperti itu ya pembahasan singkat dari dependency injection dan bagaimana dia bisa bekerja yang memudahkan kita dalam menuliskan kode.